Tapi Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, pagi teman-teman, pagi guys, anak-anak PMK Fikes Unsur. Senang sekali kita bisa hari ini disapa. Bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik, sehat, gak tiwa, puji Tuhan. Juga dalam keadaan baik, situasi saat ini kita pandemi, semuanya masih di rumah. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua saat online dan dalam pergumulan apapun. Oke. Kak Tiwa akan sharing-sharing nih tentang pacaran beda agama, boleh apa enggak sih? Wow, ini sangat keren karena bagi anak muda dan saya pun saat itu bertanya-tanya, boleh nggak sih dengan berbagai macam persepsi. Dan saya pun pernah pacaran dengan beda agama. Bagaimana ceritanya? Oke, nanti saya akan sharing teman-teman. Oke. Teman-teman, pacaran beda agama atau beda iman. Sekarang kita ngerti dulu nih sama-sama apa sih pacaran, ya. Pacaran itu suatu tahap yang melampaui tahap persahabatan antara seorang pria dan wanita sebagai persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Jadi, sebenarnya pacaran itu adalah memasuki tahap yang serius, udah punya tujuan, komitmen, dan juga untuk arahnya ke pernikahan. Tapi banyak yang salah memang. Pacaran sekarang buat main-main, pacaran buat lumayanlah menutupi kesepian antar jemput. Pacaran hanya untuk punya status gitu ya, buat teleponan dan sebagainya. Pacaran itu ya biar keren deh gitu ya. Salah, karena pacaran memasuki tahap yang serius, komitmen, dan pernikahan. Nah, bagaimana sih pacaran beda agama? Boleh nggak sih? Kita lihat dulu, agama atau iman deh. Kita sepakat iman. Iman itu, kalau kita iman Kristen, berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, berarti kalau pacaran beda iman, agama, boleh nggak? Tak boleh. Sama sekali tidak boleh. Karena dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus juru selamat. Bukan masalah agama, tapi iman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, saya bacain ya teman-teman. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Apakah bagian bersamaan orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Yes, ini prinsip bahwa pacaran beda iman tidak boleh karena tidak seimbang, karena tidak mengikuti hal yang sama ya dengan yang kita yakini. Teman-teman, dia nggak percaya kepada Yesus Kristus, ya ngapain dia pacaran dengan yang mereka tidak mengikuti Yesus dengan setia? Sekeren apapun dia, ganteng, cantik, wah mirip aktor aktris, kayak nih, smart, sesuai banget nih kriteria kita, weh gue banget katanya. Tapi kalau untuk pacaran, no. Untuk pacaran, stop. Untuk tahap pacaran, jangan coba-coba.
Oke, menjadi best friend, teman, lanjutkan. Hanya sahabat, bukan pacar, is oke. Teman-teman, karena pacaran beda iman, kita nggak akan bisa sama-sama membawa, bersama-sama berjalan dengan tujuan yang sama. Karena tujuan kita satu, memuliakan Tuhan. Yang kedua, saat kita berpasangan dengan dia, kita mau jadi pasangan yang berkat. Pasangan yang membawa damai sejahtera. Pasangan yang akan bersama-sama bertumbuh. Pasangan yang akan bersama-sama kita melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kembalinya kepada Tuhan. Itu dasar. Tuhan pernah mengingatkan nih para bangsa Israel dalam perjanjian lama. Kamu nggak boleh berpasangan dengan yang beda bangsa atau beda keyakinan. Beda keyakinan. Tapi saat itu mereka banyak yang berpasangan dengan beda keyakinan kepada Yesus Kristus. Tuhan nggak suka, Tuhan juga hukum. Dan salah satunya raja yang berhikmat. Jatuh juga Salomo. Dia mengambil perempuan yang tidak beriman kepada Yesus, tapi menyembah berhala. Bukan Yesus Kristus yang dia yakini. Tuhan pun tidak suka hal itu. Sehingga Salomo kita tahu kehidupannya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pacaran beda iman tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, berat dong. Karena Kak Tiwa tuh pernah gini. Kak Tiwa waktu SMA lagi kasmaran. Kelas 2 saya prakering di praktek di bank. Wah, saya lagi pacaran sama yang beda keyakinan. Saat itu dia agamanya Muslim. Dia anak unsur sastra Inggris. Wah, keren tuh, seneng banget pacaran sama anak kuliahan. Wah, dia mengingatkan saya untuk beribadah, untuk berdoa. Sudah ke gereja belum? Saya juga mengingatkan sebaliknya, udah sholat selama lebaran. Kalau saya sedang makan, saya juga berdoa. Tidak masalah buat dia. Itu lagi jadi jatuh cintanya, senang-senangnya. Tapi saat kami berjalan, saya kayak diingatkan. Mau dibawa kemana ya hubungan ini? Gak enak ya, mau ibadah bareng gak bisa, ya kan? Mau udah yuk doa bareng yuk dari telepon gak bisa. Firman apa hari ini? Gak bisa. Gak enak mau ngasih tahu orang tua, gak bisa. Gitu loh, banyak pertentangan. Akhirnya saya bilang, Kak, kita udah serius nih, aku udah sayang, kakak juga udah sayang. Mau ikut Tuhan Yesus gak? Tuhan Yesus ini gini loh. Dia bilang, sorry dek, gak bisa. Terus dia bilang, kamu aja ya yang bareng saya. Saya bilang, maaf Kak, aku juga gak bisa. Teman-teman, hari itu aku lagi sedih, aku harus mutusin. Dan kami kelar, jujur lagi senang-senangnya, lagi jatuh cinta ya. Oke, aku lebih memilih Tuhan. Aku gak buang-buang waktu. Aku gak mau terpengaruh dan terjerumus. Dia nangis sedih. Kita harus yakin, saat Tuhan menciptakan kita, dari semula Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup yang juga berasal dari Jesus Christ. Ayo kita bilang, pasanganku berasal dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Kak, kalau aku udah sempat pacaran dengan dia, gimana Kak? Gitu ya. Aku udah jatuh cinta, kami udah lagi berjalan. Oke, teman-teman. Break dulu, berhenti, suruh dia berdoa, kamu pun berdoa. Kalau dia memang benar-benar mau ikut Yesus, bukan karena lagi pacaran sama you, sama aku, tapi dia harus benar-benar karena mengikut Yesus, mencintai Tuhan. Sekalipun nanti dia nggak akan sama kamu, tenang aja, kalau jodoh nggak kemana kok. Suatu saat kita dengar dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan Yesus, lalu ada benih-benih cinta kembali. Itu oke, jalan aja, ya enggak? Tapi kalau enggak, putusin, selesaiin sekarang, jangan lama-lama ya. Harus berani ambil resiko, bayar harga. Percaya Tuhan kasih yang terbaik. Cuma bagaimana kita mau nggak, butuh waktu berdoa, sabar nggak?
Ayo, ini juga Kak Tua menguatkan teman-teman karena saya juga pernah mengalami hal itu. Dan yakinlah pasangan kita itu berasal dari Tuhan. Sekarang kita hanya menyiapkan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, menyiapkan diri untuk pasangan hidup. Kita yang menyiapkan diri nih. Kita menyiapkan kualitas hidup kita, iman kita, ya kan, menyiapkan karakter kita, menyiapkan hati kita. Kita juga nggak mau jadi orang yang pelin-pelan dalam berpacaran, nggak mau juga yang asal-asal, karena kalau kita belum siap jangan pacaran deh, karena pacaran itu punya tujuan yang komitmen, pernikahan yang serius. Kalau memang harus berhenti di tengah jalan, oke, belum kehendak Tuhan gitu ya. Nah, teman-teman, ayo kita luangkan waktu minta sama Tuhan pasangan hidup. Kalau sekarang yang sudah berpacaran nih, yang sudah mulai jalan dengan pasangannya, banyak berdoa dengan Tuhan, bergaullah dengan takut akan Tuhan, berpacaranlah dengan sehat, jaga diri, libatkan Tuhan. Ya, teman-teman, thank you buat hari ini. Kita ingat kembali, bolehkah pacaran beda agama? No, tidak sama sekali. Sekeren, sekriteria apapun itu, berhenti, tidak akan coba-coba, tapi perbanyaklah berteman. Kalau sekarang aku susah nih cari pasangan, Kak, mulai bangun komunitas, perbanyaklah komunitas, yang utama berdoa, ya kan? Lalu kita cari komunitas yang bisa kita dipertemukan. Nggak salah juga kita memperluas pergaulan, tenang aja, ya kan, jangan bingung. Walaupun kita di Indonesia mungkin minoritas jumlah orang yang beriman, tapi Tuhan dari semula udah ciptain loh, udah nyiapin loh. Tenang aja. Satu, perluas pergaulan. Yang kedua, jangan menghindar persekutuan. Ketiga, kita bisa masuk dalam komunitas seiman nih. Jadi ikutilah kegiatan-kegiatan komunitas seiman. Di gereja juga banyak. Sabar, percaya, berdoa, kita memperbaiki kualitas diri kita, dan kita harus trust, believe bahwa pasangan hidupku, my soulmate from Jesus Christ, berasal dari Tuhan, dan aku percaya itu. Amin. Thank you guys, teman-teman. Selamat kita berbagi kasih Tuhan. Dan kalaupun teman-teman sedang punya teman yang sedang menghadapi hal yang sama, kalian bisa saling menguatkan. Dan saya senang bisa sharing hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa nanti bersama-sama. Saya ajak teman-teman punya waktu, lipatlah nanti tangannya. Tapi sebelumnya teman-teman, aku punya channel YouTube namanya Ruth Mana Marbun. Ruth Mana Marbun, RUT Marbun. Teman-teman, aku ajak nih ikut nonton dan bersedia untuk subscribe ya, bantuin subscribe dan juga di-share supaya kiranya itu bisa memberkati kita, memberkati orang lain juga. Dan kalau bersedia komentar juga ya. Ruth Mana Marbun. Thank you teman-teman. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang baik hari ini. Lewat voice kami mendengar Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan menciptakan kami dari semula, laki-laki maupun perempuan. Tuhan menyediakan pasangan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami akan bangga menantikan itu. Dan kami bangga menjalani hal itu. Tuhan, ajari kami banyak bergaul, berteman. Dan ajari kami untuk menetapkan hati berpacaran dengan satu iman yang mengikuti Yesus dan takut akan Tuhan. Hari ini saya berdoa Tuhan. Saya berdoa untuk teman-teman yang sedang jomblo. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai, memberikan pasangan yang terbaik, dan boleh sabar menanti. Dan saat ini yang sedang dalam masa keraguan,
antara putus atau tetap jalan. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat, Engkau Tuhan memberikan kepekaan, Engkau Tuhan memberikan mereka kelemah lembutan sehingga bisa mengambil keputusan di dalam waktu ruang berdoa sehingga keputusan yang terbaik. Dan Tuhan, saat ini jika di antara teman-teman ada yang sudah dalam perjalanan membangun komitmen supaya mereka diberkati pacarannya, takut akan Tuhan, dan boleh menjaga hati. Dan Tuhan saat ini berdoa, kalau ada di antara kami yang pacaran sudah jalan beda agama, supaya memiliki keberanian untuk memutuskan, dan waktu proses yang pasti tidak baik, tapi itu akan mendatangkan kebaikan dalam Tuhan. Dan kami hadir menjadi berkat terang buat orang lain. Dan jika ada yang di antara pasangan yang sedang mulai mengikuti Yesus, supaya dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus terlebih dahulu, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak PMK Pites Unsur, apapun saat ini pergumulan doa mereka, Tuhan Engkau menolong. Keluarga yang jauh, apapun keadaannya, Tuhan kami percaya Engkau menyertai. Berkati semua pengurus Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan, dosen-dosen mereka, bahkan bangsa negara kami ini, dalam kasih setia Tuhan. Dan kami hari ini berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap remaja pemuda saat ini yang sedang bergaul, supaya pacaran yang seiman dan takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan generasi kami. Terima kasih untuk sharing kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam kasih dan God bless you all.